Selamat hari Pentakosta, Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Coba segol kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Ya percaya Tuhan Yesus baik, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Roh Kudus, buat Tuhan Yesus. Saya tidak lupa menyapa saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada, saudara dari dalam negeri, luar negeri. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan menjamah saudara, Roh Kudus akan melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Sama-sama kita buka Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita mengenai Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa sama-sama dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama-sama, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang setuju sama-sama kita katakan. Hari ini di hari Pentakosta saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan judul penolong yang setia. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, penolong yang setia. Saya percaya bahwa Roh Kudus tidak perlu dicurahkan lagi hari ini. Sebab 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Roh Kudus menjadi privilege bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Karena itu saya berharap setiap kita hari ini pulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah tapi saudara, saya memulai dulu dengan menunjukkan satu hal yang saya renungkan di ayat 16. Dikatakan di ayat 16 Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang... Ulangi sama-sama, penolong yang apa? Artinya sebelum Roh Kudus sudah ada penolong. Setuju dengan saya? Di sini kita lihat ada kata yang lain, artinya sudah ada sebelumnya. Artinya Roh Kudus bukan satu-satunya penolong. Lalu mungkin saudara bertanya kepada saya, lalu Pastor Michael siapa lagi? Saya mau katakan kepada saudara sebelum Roh Kudus menjadi penolong kita. Firman Tuhan adalah penolong kita yang satu dia. Yang setuju katakan amin. Sebelum Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Firman Tuhan itu penolong. Kenapa gereja ini kita mementingkan firman yang murni. Mementingkan firman yang harus didengarkan kepada jemaat. Karena firman adalah penolong kita. Yang setuju katakan amin. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita belajar firman Tuhan, di situ kita belajar sesuatu yang baru. Saya gak tahu dengan saudara, tapi seringkali saat saya sedang lemah, saat saya sedang mengalami kesesakan, sedang stres, saat saya baca Alkitab, saya mendapatkan firman Tuhan, saya diberikan kekuatan yang baru. Siapa di sini percaya ada kuasa dalam firman Tuhan? Kita kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa firman Tuhan is not the only thing gitu. Kita butuh Roh Kudus yang menolong kita. Karena itu saya tulis di slide sebenarnya firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja sama dalam kehidupan orang percaya sehingga pertolongan Tuhan menjadi pertolongan yang sempurna bagi kita. Yang setuju katakan amin. Pertolongannya itu sempurna. Jadi gak boleh hanya salah satu. Karena kalau kita bicara firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, iblis juga ngerti firman Tuhan. Setuju dengan saya? Iya. Bahkan saya mau katakan iblis lebih hafal firman Tuhan dari saudara. Saya kalau tanya agak gak enak. Karena nanti kelihatan malu. Kenapa? Saya mau tanya siapa di sini udah selesai Kejadian sampai Wahyu? Saudara, Pak Pendeta baru sampai Matius. Oh lumayan. Enggak, saya baru sampai Matius tapi mulainya dari Matius. Haleluya. Ada orang di awal tahun
Udah punya resolusi, tahun ini aku akan baca Alkitab. Mulai di Kejadian 1 ayat 1. Maka bumi kosong dan roh Allah melayang-layang di antara sungai dan di antara air. Tapi sampai bulan Desember masih roh Allah melayang-layang. Haleluya. Saya sebut itu Kristen roh melayang-layang, saudara. Tapi kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan, setan lebih ahli dari saudara. Setan lebih ahli dari saya. Karena itu firman Tuhan berkata kita butuh penolong yang supaya pertolongan itu sempurna. Karena kalau tidak, maka pertolongan itu tidak sempurna. Karena seringkali orang bisa pakai firman Tuhan untuk menghakimi. Tapi di saat kita punya Roh Kudus, maka kita yakin dan percaya firman itu bukan mendatangkan penghakiman. Tapi firman itu menunjukkan kita ini anak-anak Allah yang akan melihat perkara dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertolongannya itu sempurna. Dan nanti setelah firman ini, sebelum kita perjamuan suci, saya mau berdoa. Supaya ada baptisan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Saya berdoa hari ini saat saudara pulang, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan melakukan perkara yang besar. Tapi sebelum kita doa itu, kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena ingat, penolong kita ada dua. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua Roh Kudus. Karena itu hari ini kita harus belajar tentang firman mengenai Roh Kudus. Secara cepat saya akan tunjukkan kepada saudara. Karena di gereja ini banyak jemaat yang imannya baru. Saya itu bersyukur sekali gereja 1 jam saja Pakuwon Mall di tempat ini sudah memenangkan banyak jiwa-jiwa baru. Boleh kita tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Luar biasa banget. Saya sangat bangga lihat jiwa-jiwa baru. Karena YouTube, karena channel YouTube mereka klik. Ada judul-judul khotbah yang menguatkan mereka dan akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus. Tapi dengan itu banyak dari kita jadi gak ngerti tentang banyak hal dari firman Tuhan. Contohnya, Pak, Roh Kudus itu apa sih? Pak, Roh Kudus itu gunanya apa sih? Nah, karena itu secara cepat saya mau ajarkan kepada jemaat. Sebenarnya, apa sih Roh Kudus buat orang percaya? Saudara, dari 2 ayat yang baru kita baca, kita udah belajar. Bahwa Roh Kudus punya 2 sebutan. Berapa sebutan, saudara? Ya, kita mau belajar fungsinya, kita mau belajar apa artinya bagi kita dari 2 ayat ini. Coba kita buka dulu ayat 16. Kita belajar dulu di ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa saudara? Penolong. Nah, inilah julukan atau title pertamanya dari Roh Kudus. Yaitu yang pertama bisa dicatat yaitu penolong. Yaitu Parakletos, tadi udah disampaikan waktu praise and worship. Parakletos itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Kita gak perlu bahas, tapi kita tahu arti parakletos adalah penolong. Nah Bapak Ibu Saudara, penolong ini penting. Kenapa Roh Kudus dikirim sebagai penolong? Karena manusia butuh ditolong. Setuju dengan saya? Baru-baru ini ada lebaran. Banyak orang stres, kenapa? Pembantunya pulang gak balik. Saya lihat ibu-ibu mukanya lagi stres. Kenapa? Harus ngepel sendiri, cuci sendiri semua. Kita sebagai manusia kita butuh penolong. Tanpa ditolong manusia gak bisa. Setuju dengan saya? Saya aja sebagai manusia, saya butuh pertolongan. Bahkan bukan cuma pertolongan manusia. Tapi saya juga butuh pertolongan alat. Contoh paling gampang untuk menunjukkan saya sederhana. Saya gak bisa lihat apa-apa kalau gak pakai kacamata. Artinya kacamata ini fungsinya untuk lihat terbatasnya manusia sampai segitunya. Untuk lihat kadang-kadang perlu ditolong. Untuk saya bisa menyampaikan firman kepada saudara. Gak bisa pakai kekuatan saya sendiri. Butuh ditolong. Ditolong sama siapa? Coba kalau saya ngomong kayak gini di depan saudara. Saudara di belakang bisa dengar saya? Lumayan karena suara saya ini kayak beledek saudara. Istri saya ini bilang rasanya waktu kamu bayi itu kamu makan mic. Iya mungkin juga ya saudara. Tapi suara saya keras. Tapi coba kalau saya sepanjang ibadah saya ngomong kayak gini. Saudara gak bisa dengar saya. Apalagi saudara yang di rumah. Mungkin saya jadi seperti. Jadi gak jelas. Lihat terbatasnya manusia. Saya khotbah aja gak bisa kalau gak ditolong.
Saya aja nggak bisa kalau nggak ditolong sama yang megang kamera. Di belakang ada yang megang kamera. Bukan cuma di belakang lagi ada yang megang mixer, ada yang megang ayat. Itu menunjukkan betapa terbatasnya kita. Coba senggol kanan kiri katakan, kita ini terbatas loh. Karena itu kalau saya lihat manusia sombong, sorry ya, agak nggak tahu. Nah saudara ngomong sendiri. Kita ini kadang-kadang semuanya itu butuh ditolong. Tapi kita kadang-kadang begitu sombong untuk merasa kita nggak butuh siapa-siapa. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Supaya dia menolong saudara dan saya. Sama-sama tepuk dada saudara katakan, saya ditolong oleh Roh Kudus. Tapi harus ingat satu hal. Ya, Roh Kudus itu apa julukannya pertama? Apa? Bukan pembantu. Tapi seringkali kita menggambarkan, kita memperlakukan Roh Kudus bukan seperti penolong. Tapi seperti apa, Bam? Beda loh pembantu dan penolong. Pak, istri itu penolong atau pembantu? Masa, Pak? Ada laki-laki yang pernah bilang sama saya, Pastor, puji Tuhan habis ini saya menikah, dapat buren baru. Haleluya. Istri itu penolong. Roh Kudus penolong, bukan pembantu. Tapi sorry ya, ada orang Kristen, banyak orang Kristen memperlakukan Roh Kudus seperti pembantu. Utangku harus lunas. Dalam nama Yesus, utangku harus lunas. Emangnya saudara pikir Tuhan itu koperasi? Supaya ngelunasi utang saudara. Kadang-kadang kita bukan minta tolong, tapi kita suruh-suruh Tuhan. Tuhan, kalau utangku gak lunas sampai tanggal 30 Juni besok, gak Tuhan-Tuhanan. Saya kadang-kadang bingung ya, Tuhan yang mana, ya manusia yang mana. Saudara, saya ingin katakan pembantu itu disuruh. Kalau saudara punya asisten rumah tangga ART, kita suruh. Tolong buatin kopi. Tolong ambilin ini. Kita suruh. Tapi kalau penolong itu, kita minta. Sama-sama katakan apa? Artinya adalah sebagai orang percaya. Saat kita punya Roh Kudus, kita bisa meminta kepada Dia untuk menolong kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Setiap kita di ruangan ini, saudara, semuanya yang lagi lihat saya, kita semuanya punya privilege. Sama-sama ulangin apa? Kita punya prioritas, privilege. Bahwa saat kita minta tolong kepada Roh Kudus, Dia akan menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudara, saya selalu meminta Roh Kudus untuk menolong saya. Dan bukan hanya dalam hal khotbah, saya mau ingatkan kepada setiap saudara, semua kita punya privilege. Dalam bisnis saudara, saudara juga bisa minta tolong kepada Roh Kudus. Dalam saudara membesarkan anak saudara, saudara juga bisa minta tolong kepada Roh Kudus. Setiap kali saya mau buat khotbah saudara, setiap kali biasanya saya buat khotbah Sabtu malam. Saya doa sama Tuhan sepanjang minggu, Tuhan mau bicara apa. Sabtu malam saya buat seperti tadi malam. Saya doa sama Roh Kudus. Karena seringkali saya udah gak tahu gitu, apa yang saya perlu sampaikan. Karena selama 3 tahun ini, saya jujur udah khotbah ribuan kali. Di depan jemaat. Saya kadang-kadang bingung, Tuhan apalagi yang perlu saya sampaikan. Tetapi di saat saya berdoa, di saat saya minta tolong kepada Roh Kudus. Setiap kali saya mau khotbah, Tuhan, Roh Kudus, tolong bimbing saya, Tuhan tolong saya. Di situ Tuhan memberikan saya hikmat yang baru. Ada orang tanya, Pastor Michael kok ngerti apa yang saya alami? Ada banyak jemaat datang, Pastor, yang Pastor khotbah itu saya. Kok bisa? Itu bukan saya yang sedang bicara. Tapi itu Roh Kudus yang ada di dalam saya, yang menolong saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu buat Roh Kudus yang luar biasa? Yes. Begitu juga dalam saudara, dalam bisnis saudara.
Mungkin hari ini ada dari saudara yang lagi bingung. Tuhan taruh dalam hati saya ya. Ada saudara yang mendengar firman ini, saudara ini lagi bingung mau ngapain sekarang. Saudara udah mau nyerah gitu. Saya bisa rasain sebelum saya naik mimbar, saya selalu doa, saya minta saya bisa rasain apa yang jemaat rasain. Dan saya rasa ada dari saudara yang udah mau nyerah, udah capek gitu. Udah bingung mau ngapain. Tapi saya percaya kalau kita punya penolong yang setia itu, hari ini ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kasih tepuk tangan, jangan nanggung, jangan 1-2 orang. Yes. Ada orang-orang bilang sama saya, Pastor saya gak tahu mau kerja apa. Mau kerja ini mahal. Semuanya soalnya lagi naik sekarang. Kita lihat kan bensin aja naik. Ada seorang ibu datang sama saya, Pastor semua naik. Bawang naik. Ih, bawang naik, iya. Karena itu kalau ke restoran minta bawang goreng dikasihnya dikit banget. Oh iya. Pastor, minyak naik, semua naik. Bensin naik, harga tiket naik. Iya juga ya. Hotel naik. Apa coba? Pastor sebut buat saya. Apa yang gak naik? Saya sebut kolektor. Ada orang yang memberinya seperti Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Bendahara kalau minggu pertama perjamuan suci ngomong sama saya. Pastor siap-siap ya. Ini di kantong kolektor banyak perjamuan suci. Haleluya. Tapi gak apa-apa. Tapi ada orang yang lagi bingung. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Tapi saya percaya ada hikmat Tuhan. Yang Tuhan akan limpahkan kepada saudara. Gereja ini bisa ada. Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat. Gereja ini bisa bertumbuh. Dengan sedemikian rupa. Setiap hari Minggu puluhan ribu orang. Sekarang ini juga ada ribuan orang. Bukan karena saya. Bukan karena worship leader. Tapi karena Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami. Begitu juga dengan saudara yang membesarkan anak saudara. Kita lagi tinggal di generasi di mana anak-anak kita lagi dibesarin sama TikTok. Dibesarin sama Instagram Reels, dibesarin dengan tren-tren yang terbaru. Tapi hari ini, kalau setiap orang tua di ruangan ini punya Roh Kudus. Ada hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara membesarkan anak-anak. Sehingga anak-anak saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang melakukan perkara yang besar. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes. Karena itu Parakletos juga berarti penghibur. Sama-sama ulangin apa bang? Karena fungsi dari penolong ini adalah dia melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan sendiri. Kenapa kita diberikan penolong? Karena ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita gak bisa lakuin sendiri. Karena itu kita butuh penghibur. Supaya kita ini kuat menanggung segala perkara. Dan yang kedua saudara, tadi kita udah baca di ayat 17. Coba tampilin lagi ayat 17. Yang pertama dia adalah penolong kita. Yang kedua ayat 17 berkata yaitu roh apa saudara? Yang kedua disebut roh kebenaran. Inilah title dari Roh Kudus. Dia bukan hanya penolong. Dia bukan hanya menolong kita untuk melakukan apa yang kita gak bisa lakukan. Tetapi dialah roh kebenaran. Yaitu dia adalah roh yang membawa kita kepada kebenaran. Apa kebenaran? Manusia gak bisa mendapatkan kebenaran tanpa Roh Kudus. Karena manusia dalam hidupnya, Paulus berkata gak ada yang benar. Manusia kalau menuntun sesama manusia tanpa Roh Kudus, itu seperti orang buta menuntun orang buta. Tetapi di saat kita punya Roh Kudus, kita dibawa kepada kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah saat kita percaya Tuhan Yesus. Saat hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Jadi hari ini saudara bisa percaya Tuhan Yesus. Hari ini saudara bisa datang. Bukan karena kekuatan saudara sendiri. Saudara bisa duduk di sini, saudara bisa percaya. Bukan karena kita yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang sudah memilih saudara. Senggol kanan kiri, kamu ini dipilih sama Tuhan. Gak main-main. Lihat saya. Saudara yang datang di sini, sebelah sini. Saudara duduk di sini itu udah ditentuin sama Tuhan. Karena saudara ini orang-orang yang dipilih. Dan siapa yang memilih? Roh Kudus.
Roh Kudus yang menginsafkan kita. Jujur, tanpa Roh Kudus, kadang-kadang kita agak malas beribadah. Hari Minggu waktunya libur, cari parkir susah. Kadang-kadang lebih enak kita di rumah. Kadang-kadang lebih enak kalau kita lagi capek-capek di rumah. Kita pakai selimut, nyalain AC paling dingin, matikan lampu, nonton drama Korea sambil makan samyang dan telur. Aduh. Lebih baik kita jalan-jalan keluar kota. Ada banyak hal yang kadang-kadang jujur lebih enak daripada kita duduk beribadah. Tetapi hari ini kenapa kita bisa berkata, aku bersukacita kalau aku ke gereja. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan bahwa saudara dan saya masih butuh Tuhan Yesus. Saudara butuh Tuhan Yesus? Siapa di sini butuh Tuhan Yesus? Saat saudara mengangkat tangan, tahu siapa yang membuat saudara mengangkat tangan? Itulah Roh Kudus. Sekali lagi tepuk tangan buat Roh Kudus. Wow. Jadi begitu banyak yang bisa kita pelajari tentang Roh Kudus. Dan pesan saya yang sederhana adalah jangan sampai kita sia-siakan Roh Kudus ya. Saudara tahu nggak, firman Tuhan berkata kita ini semua punya kuasa loh. Karena itu kalau kita nggak pernah pakai kuasa itu yang diberikan Roh Kudus, rugi kita. Nah hari ini saya berdoa pulang dari tempat ini. Setiap hari kita komunikasi dengan Roh Kudus. Dan saya percaya di hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara. Pak Pendeta, saya mau Roh Kudus itu. Tapi gimana saya tahu saya udah penuh Roh Kudus atau enggak? Cara kita dapat Roh Kudus gimana? Doa sama Tuhan, minta. Firman Tuhan berkata minta maka akan diberi. Itu sederhana. Tapi gimana kita tahu kita ini udah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Saya mau ajarkan kepada saudara dan saya berdoa pulang dari tempat ini setiap kita penuh Roh Kudus. Kita belajar dari satu tokoh sebagai penutup secara cepat. Satu poin aja. Kita buka dalam Kisah 9 ayatnya ke-10 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-18. Karena cukup panjang saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan screen saudara, lihat di LED, lihat di TV. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari mana orang telah kudengar tentang orang itu? Saulus itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau telah lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan apa saudara? Ulangin sama-sama, penuh dengan apa? Ayat 18 baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dari kisah ini, dari tokoh yang namanya Saulus, kita akan belajar apa itu artinya penuh dengan Roh Kudus. Ulangin, penuh dengan apa? Coba introspeksi sambil kita belajar. Ada banyak yang saya bisa ajarkan tentang Roh Kudus. Ada doktrin Roh Kudus yang saya belajar waktu saya kuliah teologi. Tapi hari ini saya mau ajarkan kepada saudara langkah awal. Sederhana aja. Supaya saudara dalam sehari-hari bisa ngelakuin. Apa itu artinya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama dan yang terakhir.
Orang yang penuh Roh Kudus, tandanya yang pertama adalah hidupnya pasti menjadi lebih baik. Ulangin sama-sama, hidupnya menjadi apa? Sesederhana itu. Hidupnya menjadi lebih baik. Kita belajar tentang Saulus. Siapa Saulus? Saulus ini orang paling kejam di seluruh Israel. Bahkan kalau konteks hari ini, Saulus itu kelompok ekstremis. Kenapa? Karena Saulus punya satu tujuan. Bakar gereja, bunuh orang Kristen. Saulus orang yang ngeri, saudara. Karena dia terkenal sebagai penyiksa orang Kristen. Kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul sebelumnya dalam 1-8, Paulus dikenal sebagai seseorang yang membuat satu keputusan yang terkenal. Dia memutuskan bahwa orang-orang boleh membunuh satu murid Yesus namanya Stefanus. Pernah dengar tentang Stefanus? Di mana dia berlutut, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu orang-orang melempari dia dengan batu. Tahu siapa yang kasih vonis? Seperti hakim kasih vonis di kasus Johnny Depp dan Amber Heard. Oh, saudara nggak tahu tentang itu ya? Oh, oke. Yang jatuhin vonis buat Stefanus itu Saulus. Aduh, ngeri orang ini. Jahat banget orang ini. Dan satu hari Tuhan menunjukkan dan menampakkan diri kepada dia. Tiba-tiba dalam perjalanan menuju kepada gereja dan mau bunuh orang-orang Kristen. Kisah 9 ayat yang pertama. Coba dilihat. Apa yang dia lakuin sebelum dia ketemu dengan Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Yang menghadap imam besar. Saulus lagi di jalan Damsyik. Mau bunuh orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Dia lagi di perjalanan. Saudara, sebenarnya itu tandanya orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Sebelum ini kan dia gak penuh dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang benci dengan pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Saya ulangin sekali lagi. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang benci dengan pekerjaan Tuhan dan gereja. Hati-hati. Karena Pak Saulus di sini merasa dirinya melakukan buat Tuhan. Tetapi sepanjang perjalanan apa yang dia lakuin? Dia benci sama pekerjaan Tuhan. Dia benci sama gereja. Ada banyak orang hari-hari ini adalah orang-orang yang benci sama gereja. Gak suka sama pekerjaan Tuhan. Tukang-tukang kritik. Ada di sini tukang kritik? Mungkin yang di rumah, halo tukang kritik, gimana kabarnya? Ada orang tujuannya ke gereja bukan untuk beribadah, tapi cari kesalahan dari gereja. Saya tahu itu karena saya hobinya baru hari-hari ini, suka baca komen di YouTube. Tukang kritik itu banyak, benci dengan gereja banyak. Bahkan di sosial media, memviralkan hal-hal yang menurut saya gak penting. Ini. Menjelekkan gereja, membuat satir-satir gak jelas. Saya mau ngingetin, itu bukan orang yang penuh dengan Roh Kudus kalau engkau benci dengan gerejanya. Dengan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ketemu sama orang yang suka benci sama gereja, langsung panggil nanti pulang. Hei Saulus, nanti kaget sendiri. Mereka gak ngerti pasti. Hei Saulus, bukan nama saya Acen. Oh bukan, Saulus kamu. Itulah yang terjadi kepada Saulus. Bakar gereja, membunuh orang-orang Kristen. Tapi lihat, Saulus yang sama, yang bakar gereja, bunuh orang Kristen. Dia diubahkan oleh Tuhan untuk menulis 13 dari 27 kitab di Perjanjian Baru. Bagi saudara yang gak tahu, Alkitab kita isinya 66. Perjanjian Baru isinya 27.
13 dari 27 ditulis sama Paulus. Itu 48,15%. Wow. Gila ya. Menurut saya gila gitu. Kenapa? Karena gak kepikir gitu. Bagaimana seorang pembakar gereja, ekstremis yang benci dengan gereja, begitu penuh dengan Roh Kudus. Saat Ananias tumpangkan tangannya, dia penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Hidupnya, tampilin poin saya, hidupnya berubah ke arah yang lebih baik. Titik perubahan haluan dalam kehidupan Paulus di ayat 17. Saat Ananias mendoakan dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Pesan saya kepada jemaat Tuhan. Pesan saya ya, di hari Pentakosta ini. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah arah kepada yang lebih baik. Artinya apa? Mungkin dalam perjalanan hidup kita menuju kepada yang buruk. Sana buruk, sana baik. Bukan berarti saudara buruk, sana baik. Bukan. Tapi anggap aja lihat saya. Di sana buruk, di sana baik. Banyak orang Kristen dalam perjalanan hidupnya menuju pada yang jahat. Kita hidup dengan lebih banyak nafsu. Kita hidup lebih duniawi, kedagingan. Tapi di saat Roh Kudus memenuhi kita, pasti ada perubahan haluan. Mengarah kepada yang lebih. Sebelumnya seperti ini. Mestinya kalau saya bisa, saya mau moonwalk saudara. Tapi gak usah saudara. Tapi kita berubah arah kepada yang lebih baik. Itu sesederhana itu Roh Kudus. Tidak perlu bicara dengan saya, Pak Pendeta. Saya bisa bahasa roh 12 bahasa. Kalau saudara bisa bahasa roh, saya berikan jempol. Good. Puji Tuhan kau dapat karunia itu. Tapi yang pertama, sebelum kau melakukan yang lain. Sebentar lagi saya akan doa buat saudara bisa menerima bahasa roh. Tapi sebelum itu, sebelum yang lain. Pastikan hidup saudara berubah arah. Coba segol kanan kiri, berubah arah. Pertanyaan besar bagi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Hidup kita udah berarah kepada yang lebih baik atau enggak tahun ini? Coba kita renungin 1 tahun ini. Ini udah 5 Juni 2022. Coba kita pikir balik 5 Juni 2021. Kita udah lebih baik atau lebih buruk? Itu satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya setiap hari. Saya ini pendeta, saya ini pastor. Apakah hidup saya ini udah lebih baik gak dari kemarin? Sebenarnya kekristenan itu sesederhana itu. Saya ini lebih baik gak hari? Apakah tahun ini saya lebih sabar dari tahun lalu? Apakah tahun ini saya tetap ngamuan gitu? Ada di sini suka ngamuk-ngamuk? Oh gak ada, mukanya suci semuanya, sabar-sabar semua mukanya. Lihat. Apakah kita lebih rendah hati enggak? Saya selalu tanyakan itu kepada diri saya. Karena itu juga pergumulan bagi saya. Sorry ya Pak, Bu, dengerin saya baik-baik. Kalau hidup kita gak lebih baik. Coba tinjau ulang. Udah punya Roh Kudus gak dalam diri kita? Apakah kita jadi suami yang lebih baik tahun ini? Atau istri kita makin tertekan lihat kita? Istri-istri bilang, Pastor, suami saya itu tambah tahun, tambah tua. Kepalanya semakin keras. Kepala batu. Saya bilang, Bu, gak apa-apa Bu, kepala batu. Siap malam digosok, pelan-pelan digosok. Nanti jadi batu akik gitu kepala. Bu, apa suami ibu lebih stres karena ngadepin ibu setiap tahun? Anak-anak muda, apakah kita ini lebih baik tahun ini atau malah lebih bobrok tahun ini? Tahun lalu mulut kita masih baik, tahun ini mulut kita dikit-dikit udah keluar binatang. Coba tinjau ulang. Apakah hidup kita lebih baik atau tidak? Saya tutup, pemain musik naik. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya pasti ada pertobatan. Ulangin apa? Pasti ada pertobatan. Orang kalau mau ngomong penuh Roh Kudus, pasti ada perubahan arah tadi. Jangan bilang kepada saya tentang Roh Kudus, hidup saudara tetap hidup dalam nafsu, hidup saudara tetap kedagingan, ke gereja masih malas, dengar khotbah masih buka handphone yang lain. Jangan bilang kepada saya tentang Roh Kudus kalau hidup kita gak pernah lebih baik. Saya mau tunjukkan sama saudara terakhir, pemain musik udah naik, sebentar lagi udah selesai.
Apa yang harus bertobat dulu dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang bertobat dulu saat dipenuhi Roh Kudus apa? Yang pertama, dengerin baik-baik, lidahnya. Apa ulangin saudara? Mulut. Lidahnya pasti lebih baik. Karena itu Roh Kudus waktu tercurah di loteng Yerusalem, yang pertama yang dijamah apanya? Mulut. Karena manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena bukan karena ngomongnya, tapi karena makannya. Lidah kita harus bertobat. Setuju, katakan amin. Bahaya. Karena kadang-kadang mulut kita ini, lidah kita ini gak bisa kita jaga. Ada orang itu bohong itu gak perlu pikir. Langsung keluar. Saya pernah ke satu pesta, saya duduk satu meja dengan satu anak muda. 3 anak muda di depan saya. Kita ngobrol cukup lama, 15 menit. Terus ada temennya satu datang, dikenalin saya. Yang 3 ini tahu saya pendeta. Temennya satu datang, saya bilang, hai gimana kabarnya? Ya kan? Dia ngomong, oh iya. Lalu saya tanya sama dia gitu, bro, ke gereja mana? Dia jawab sama saya, GSJS. Tapi dia gak tahu saya siapa gitu. Oh GSJS, GSJS yang mana? Pakuwon Mall. Gembalanya siapa? Pastor Michael Gunawan. Kamu kenal? Kenal baik. Saya bingung. Ini saya yang gila tuh dia. Terus tiba-tiba dia tanya sama saya. Kalau Koko, gereja mana? Saya bilang HKBP. Saya sampai bingung gitu. Kadang-kadang kita ini bohongnya itu gampang gitu. Mungkin dia gak pernah ke gereja terus dia keinget gitu. Ke gereja mana. Tapi kadang-kadang kita kayak gitu. Istri tanya sama suami, Pak kok gak pulang-pulang? Meeting. Waduh. Pak jujur ya. Pak kita laki-laki sama-sama laki lah ya. Kadang-kadang gak selalu meeting kan Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kita ini gak berubah gitu. Jadi orang Kristen. Lidah kita, perkataan kita. Sukanya ngutukin orang. Sama anak kita, kamu ini dasar anak. Lanjutin sendiri. Isi titik-titik ini. Kita sukanya kalau kumpul gak pernah ngomongin firman. Sukanya gibah. Duduk. Saya tuh paling suka gitu ya. Masuk ke restoran kafe. Lihat ibu-ibu kumpul gitu. Bibirnya itu lincip gitu. Kau tahu gak? Waduh mata. Gak tahu. Iya benar. Iya benar. Kamu tuh gak tahu. Kenapa sih kok gak bisa kayak gitu tentang firman? Tahu gak? Pastor Michael minggu kemarin khotbah apa? Iya Roh Kudus. Kenapa ya? Kalau ngomongin firman ketiduran. Tapi kalau gibah gitu suka gitu. Nah, cepat ya. Apa yang bertobat dulu? Jadi kalau hari ini kita masih suka pakai lidah kita ngomongin orang. Suka ngutukin orang. Pertanyaan besar nih. Udah penuh Roh Kudus gak? Yang kedua. Yang diubahkan. Saya gak ada waktu untuk baca ayatnya. Nanti baca sendiri di rumah. Tinggal rewind. Roma 12 ayat 12. Nanti dibaca di rumah. Yang berubah pikirannya. Apa saudara? Pikiran orang yang penuh Roh Kudus. Berubah arah. Dari dulu yang selalu mikirin duniawi. Memikirkan yang surgawi. Paulus dulu mikirin gimana dia terkenal. Berubah. Dia mengabarkan Injil ke ujung bumi. Dia disiksa gak masalah. Dia kehilangan semua gak ada masalah. Karena pikirannya diubahkan sama Tuhan. Filipi 3 ayat 8 ayat terakhir. Filipi 3 ayat 8. Ini perlu saudara baca hari ini. Filipi 3 ayat 8. Baca sama-sama karena ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu. Menganggapnya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pikirannya selalu berubah. Bukan cuma ngejar yang duniawi. Tapi dia juga memikirkan yang surgawi. Boleh Pak cari uang. Saya gak bilang saudara gak boleh cari uang. Cari uang perlu. Firman Tuhan mengajarkan kita harus rajin. Tapi jangan pikiran kita selalu memikirkan yang duniawi.
Gimana aku bisa punya ini yang lebih banyak? Gimana aku bisa punya mobil yang lebih bagus? Gimana aku bisa punya jam tangan lebih bagus? Gimana aku bisa punya tas yang terbaru? Warna yang baru. Jangan cuma mikirin itu, Bu, Pak, brother, sister. Jangan cuma mikirin yang hype. Jangan cuma pikirin, aku harus punya ini. No. Hari ini dengerin saya baik-baik. Orang penuh Roh Kudus pikirannya bukan cuma duniawi. Tapi sekali lagi, artinya Yesus harus jadi yang terutama dalam hidup kita. Itu orang penuh Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, sambil kita bangkit berdiri. Roma 7 ayat 19. Ini ayat yang benar-benar terakhir. Roma 7 19. Kita lihat ini perkataan Paulus. Baca sama-sama dengan saya. Sebab bukan yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Malahan yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Paulus lagi cerita tentang kehidupan yang lama. Aku ini manusia. Aku mau lakuin yang baik, tapi aku gak ngelakuin yang baik. Tapi setelah Kristus tinggal di dalam aku, perbuatanku jadi melakukan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, setiap perbuatannya pasti lebih baik. Tidak lagi punya pikiran, tidak ada punya perbuatan untuk balas dendam, tapi ngampuni. Saya rasakan ada dari saudara hari ini perlu ngampuni. Perbuatan kita udah gak lagi, aku harus balas dendam. Perbuatannya adalah saya harus mengampuni orang itu. Bukan menuntut maaf dari orang lain. Tapi orang yang penuh Roh Kudus belajar minta maaf terlebih dahulu. Amin. Perbuatan kita harus lebih baik. Kadang-kadang kita orangnya paling gak bisa minta maaf. Saya dengan istri saya berubah dalam tahun-tahun ini. Dulu saudara saya orangnya gak seperti hari ini. Mungkin kalau saudara kenal saya cukup lama, anak-anak muda banyak yang kenal saya, anak-anak rohani saya kenal saya. Maupun yang dewasa juga kenal. Hidup saya dulu gak kayak gini. Saya dulu orangnya sangat emosian. Apalagi kalau lagi nyetir. Jangan pura-pura gak tahu saudara, apa itu? Saya orangnya dulu tuh gak sabaran. Saya kalau nyetir itu cepet, ngebut. Dan paling suka pakai bel. Istri saya bilang, ngapain pakai bel terus? Saya bilang, kalau gak dipakai rugi. Saya kalau nyetir dulu, apalagi kalau telat. Fast and Furious belum ada, saya udah nyetir kayak Fast and Furious. Pernah satu kali saya telat ke gereja lagi. Nyetir ngebut. Ada mobil satu Mazda di depan saya bel terus, pelan banget. Saudara jangan pura-pura kayak gitu menghakimi. Ini pendeta. Nah, ya kan? Dulu ini hidup yang lama. Dia gak minggir-minggir. Saya ngebut. Saya ngebut. Sampai di depan gereja Wijaya Kusuma. Gak taunya mobil itu juga berhenti di depan Wijaya Kusuma. Jemaat saudara, saya minta maaf, Pak, sorry Pak, telat. Mau khotbah. Itu dulu saya. Tanya istri saya. Mana istri saya? Ini istri. Tanya dia. Kalau gak percaya paling gampang itu tanya istri. Saya dulu orangnya suka ngamuk. Kasihan dia tertekan jiwanya. Saya dulu orangnya dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Saya gak kasar gitu. Jujur, saya ngomong apa adanya. Saya pendeta yang gak suka basa-basi gitu. Saya gak menunjukin bahwa saya sempurna. Dulu saya kasar gitu. Dulu saya suka marah. Dulu saya bentak. Tapi tanya sama istri saya hari ini. Bisa berubah 180 derajat. Bukan saya nyombongin diri. Saya mau nunjukin saya ini sudah ngalamin. Dan doa saya hari ini saudara juga ngalamin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat ini. Kalau Tuhan bisa ngubah saya yang emosian. Tuhan bisa ngubah saya yang kasar. Tuhan bisa ngubah saya yang gak sabar gitu. Kalau Tuhan bisa ngubah saya dari seseorang yang buruk seperti Paulus. Tuhan bisa ngubah saya jadi pribadi yang lebih baik. Saya juga yakin Roh Kudus juga bisa ngubah hidup saudara. Jangan sampai kita sia-siakan Roh Kudus. Setiap hari ayo kita jadi lebih baik. Kita yang masih suka gak sabaran. Saya tahu rasanya gak sabar itu gimana. Minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Kasihan istri saya kalau kayak gini. Kasihan anak saya kalau kayak gini. Saudara yang suka melakukan kekerasan di rumah tangga, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya.
Saudara masih suka membohong, saudara masih suka melakukan dosa, saudara masih terikat sama dosa-dosa, selingkuh, dosa-dosa apapun itu, minta sama Roh Kudus. Saya yakin dan percaya hari ini, penolong yang setia itu akan menjamah saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.